Renungan Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 6 Oktober 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Bacaan Renungan Pagi 6 Oktober 2022, lemparkanlah rotimu ke air. Ayat intinya terdapat di dalam Pengkhotbah 11 ayat 1 yang berbunyi, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Tidak seorang pun dapat hidup sesuai dengan hukum Allah tanpa melayani orang lain. Tetapi banyak orang tidak hidup sesuai dengan kehidupan Kristus yang berkemurahan serta tidak mementingkan diri. Mereka merencanakan dan belajar untuk menyenangkan diri sendiri saja. Mereka bertindak hanya untuk kepentingan diri sendiri. Waktu berharga bagi mereka hanya kalau mereka dapat mengumpulkan bagi diri sendiri. Dalam segala persoalan kehidupan inilah yang menjadi tujuan mereka. Bukannya untuk orang lain, melainkan mereka bekerja untuk diri sendiri saja. Allah menciptakan mereka supaya hidup dalam dunia di tempat mana pelayanan yang tidak mementingkan diri harus dilakukan. Ia merencanakan mereka untuk menolong sesama manusia dalam segala cara yang mungkin dilakukan. Tetapi perasaan diri sendiri terlalu besar, sehingga mereka tidak dapat melihat sesuatu yang lain. Mereka tidak mengadakan hubungan dengan kemanusiaan. Mereka yang hidup untuk diri sendiri adalah seperti pohon ara itu, yang mengadakan setiap kepura-puraan tetapi tidak berbuah. Dalam hukuman yang diucapkan terhadap pohon ara, Kristus menunjukkan betapa jijik pada pemandangan matanya kepura-puraan yang sia-sia itu. Ia menyatakan bahwa orang yang berbuat dosa terang-terangan tidak lebih besar kesalahannya kalau dibandingkan dengan seorang yang mengaku menyembah Allah tetapi tidak mengeluarkan buah bagi kemuliaannya. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 6 halaman 207. Aku berutang, kata Paulus, baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Begitulah juga kita seharusnya, dengan semua yang telah membahagiakan hidup kita di atas yang lainnya, kita ditempatkan di bawah kewajiban terhadap setiap manusia yang kita dapat tolong. Kebenaran-kebenaran ini bukanlah untuk lemari, bahkan bukan untuk ruang hitung. Barang-barang yang kita tangani bukanlah milik kita sendiri, dan jangan sampai bukti ini tak kelihatan lagi. Kita hanyalah penata layan, dan atas pelaksanaan kewajiban kita pada Allah dan manusia bergantung baik kesejahteraan sesama kita manusia maupun kesejahteraan diri kita sendiri untuk kehidupan sekarang dan untuk kehidupan yang akan datang. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 127. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang hidup untuk diri sendiri, Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 43 tahun 1897 paragraf 21 yang berbunyi, mereka yang hidup untuk diri sendiri seperti pohon ara
yang membuat segala kepura-puraan tetapi tidak berbuah. Dan ini adalah gambaran tentang orang Yahudi. Roh Nubuat melanjutkan dalam paragraf 22 yang berkata, pohon yang tidak berbuah ini melambangkan kondisi bangsa Yahudi saat itu. Setiap kesempatan dan hak istimewa diberikan kepada mereka. Kristus datang untuk menunjukkan kepada mereka jalan menuju kehidupan, tetapi mereka bertekad untuk berjalan dengan cara mereka sendiri yang mementingkan diri sendiri, dan Tuhan menyerahkan mereka seperti bergabung dengan berhala-berhala mereka. Sementara renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 303 paragraf 1. Tidak seorang pun dapat hidup sesuai dengan hukum Allah tanpa melayani orang lain. Nah, orang Yahudi terkenal dengan penurutan kepada hukum yang ketat. Tetapi ketat bukan berarti benar. Sebab jika orang Yahudi menghidupkan penurutan hukum dengan benar, maka mereka akan melayani sesama. Mereka tidak mementingkan diri sendiri. Mereka bukan pohon ara yang terkesan lebat tapi tidak ada buah. Namun sayangnya tidak demikian. Orang Yahudi tidak mau menurut apa yang Yesus nyatakan. Yesus datang untuk tunjukkan penurutan hukum yang benar, tetapi orang Yahudi tidak mau turut. Bahkan mereka mau bunuh Yesus. Berikut contohnya. Lukas 6 ayat 7 berkata, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Apakah hanya untuk mempersalahkan? Oh tidak. Yohanes 5 ayat 18 berkata, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Karena Yesus menolong sesama pada hari Sabat, orang Yahudi malah marah dan mau bunuh Yesus. Jelas sekali, orang Yahudi menurut hukum dengan cara yang salah. 10 hukum sendiri berkata jangan membunuh, tetapi orang Yahudi malah mau bunuh anak Allah karena hari Sabat. Inilah kondisi orang Yahudi yang menurut hukum dengan cara mereka sendiri untuk kepentingan diri sendiri. Tidak heran banyak kepura-puraan dan tidak berbuah. Apakah kondisi ini hanya untuk orang Yahudi? Oh tidak. Manuskrip 43 tahun 1897 paragraf 23 melanjutkan. Pohon ara yang tidak berbuah adalah peringatan bagi setiap bangsa, setiap keluarga, setiap individu. Orang-orang Yahudi membawa kehancuran pada diri mereka sendiri dengan menolak untuk melayani orang lain. Kasih kepada Allah dan sesama manusia dikalahkan oleh kesombongan dan rasa percaya diri. Nasihat kepada orang Yahudi tentang pohon ara yang lebat tapi tidak berbuah adalah untuk kita juga. Sebab kita adalah Yahudi rohani. Kita turut hukum dengan ketat, tetapi salah. Sebab tujuannya untuk kepentingan diri sendiri. Kita harus seperti Paulus yang berkata, aku berhutang, baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Kepada orang Yahudi, sudah tidak ada kesempatan lagi. Mereka menolak amaran Tuhan, mereka bunuh para nabi, hingga akhirnya mereka juga membunuh anak Allah. Lalu, bagaimana dengan kita? Adakah kita masih memiliki kesempatan? Kerinduan Segala Zaman buku kedua halaman 208 paragraf 3 menyatakan, pada setiap abad diberikan kepada manusia hari terang dan hak istimewa, suatu masa percobaan di mana mereka dapat diperdamaikan dengan Allah. Tetapi rahmat ini ada batasnya. Kemurahan mungkin memohon bertahun-tahun lamanya, tetapi diremehkan dan ditolak. Tetapi akan datang waktunya bila kemurahan memberikan permohonan yang terakhir. Hati menjadi begitu keras,
sehingga tidak lagi menyambut bisikan Roh Allah. Kemudian suara yang manis dan merayu itu tidak lagi membujuk orang berdosa, dan teguran serta amaran pun berhentilah. Bagi kita masih ada kesempatan, tapi kasih karunia itu ada batasnya. Jangan sia-siakan seperti orang Yahudi. Turut hukum sebagaimana Yesus menurut hukum. Hidupkan hukum sebagaimana Yesus menghidupkan hukum. Lemparkan roti kita ke air, maka kita akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Sebab apa yang kita lakukan bagi sesama bukan hanya untuk kehidupan sekarang, tetapi untuk kehidupan yang akan datang juga. Karenanya, lemparkan rotimu. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat belas kasih pada pagi hari ini. Bila mana kami menurut hukum Allah dengan benar, sebagaimana Kristus menurutinya, maka kami akan melayani sesama kami manusia. Kami akan menjadi umat-umat yang penuh belas kasihan, menolong sesama. Dan biarlah pengalaman orang Yahudi menjadi amaran dan teguran bagi kami, agar kami jangan menjadi pohon ara yang lebat daunnya, tapi tidak ada buahnya. Kepura-puraan yang sia-sia. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hidup ini. Hanya oleh kehadiran Kristus dalam hidup ini, maka kami dapat berbuah. Tolong kami ya Yesus, beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.